Yo, halo. Kali ini ada smartphone lipat tapi dengan harga yang murah. Ya, jadi ini adalah Prime Perfecto Luxury Phone. Handphone Android dual screen dengan model flip atau lipat. Ini barang katanya kondisi baru tapi cuci gudang. Saya beli lewat toko Pak Edi, harganya itu 1,3 juta. Sesuai namanya, kalau ngeliat dari gambarnya, ini kelihatan mewah gitu ya handphonenya. Apakah aslinya kayak gini? Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Wah, kok mirip tampilan si buah-buahan nih? Taruh dulu ya. Terus dapat earphone yang modelnya kayak gini. Dan pakai colokan micro USB. Apa di handphonenya nggak ada jack audio ya? Ntar dicek deh. Lanjut, ada buku atau lebih tepatnya kertas panduan penggunaan dan garansinya. Terus dapat kabel data yang masih micro USB. Ini ada plastik kosong apa anda? Dan masih dapat charger atau adaptor dengan output 5V 2A. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Prime Perfecto Luxury Phone. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi ini tuh tempelan aja, bukan asli. Jadi bisa langsung dikletek aja. Ini udah ada screen protectornya ya, tapi kurang rapi gitu. Bentuk handphonenya dia kayak gini, di bagian depan ada layar 4,2 inch, di atasnya ada tulisan Prime, terus di bawahnya ada tombol kapasitif, Reset App, Home, dan Back. Di bagian sisi kanannya ada lubang micro USB yang ditutup kayak gini, yang kayak gini bikin risih copot gitu ya. Dan ada tombol power. Di sisi bawahnya ada mikrofon, di sisi kiri ada tombol pengatur volume, dan di bagian atasnya hanya ada engsel gitu ya, yang cukup besar. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, dan lubang speaker. Untuk back covernya ini, dia dibikin motif ala-ala kulit buaya gitu kali ya. Tapi ini aslinya plastik. Dan karena ini flip, jadi bisa dibuka kayak gini. Wah, di layar dalam juga ada tempelannya nih. Kletek aja. Oke, jadi di bagian dalamnya ini ada layar lagi 4,2 inch. Di atasnya ada earpiece dan kamera. Untuk di bawah layar ini ada tombol atau keypad alphanumerik yang rata gitu ya modelnya. Oh iya, back covernya ini masih bisa dibuka. Di dalamnya ada slot untuk micro SIM 1 dan 2, terus ada slot micro SD. Dan ada baterai yang berkapasitas 3800 mAh yang bisa dilepas. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Ya, ternyata nggak bisa menyala. Apa harus dibuka dulu nih? Masih nggak nyala juga nih. Apa pakai tombol encol ini kali ya? Yes, nyala! Oke, jadi inilah tampilan awal dari Prime Perfecto Luxury Phone. Coba cek kesetelan tentang ponsel. Ya, jadi handphone ini nomor modelnya P1. Dia pakai OS Android versi 7.0 atau Android Nougat dengan patch keamanan 5 Desember 2017. Untuk penyimpanannya udah kepake sekitar 8 GB dari total 32 GB. Sedangkan memori atau RAM-nya udah kepake sekitar 1,2 GB dari total 3 GB. Jadi bebasnya 1,8 GB. Kalau untuk aplikasi bawaannya atau bloatware ini minim. Cuma ada beberapa dari gengnya Google dan itu nggak bisa di uninstall. Cuma bisa disable aja. Oke, coba cek kameranya. Lah, ketutupan nih. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Prime Perfecto. Ini kondisinya lagi busuk. Ya. Handphone ini menggunakan dua layar. Yang pertama, ketika mode ditutup, itu menggunakan layar luar yang sudah touchscreen. Jadi bisa dioperasikan kayak handphone Android pada umumnya. Sedangkan kalau dibuka, layar dalamnya ini bukan touchscreen, tapi untuk tampilan, ukuran, dan kualitas layarnya itu sama. Udah termasuk bagus sih kalau menurut saya. Ketika kita menutup atau membuka, itu otomatis salah satu layarnya akan mati atau menyala. Nggak bisa nyala keduanya.
Oh iya, ada beberapa kondisi di mana cuma bisa dilakukan dengan membuka handphonenya, yaitu untuk menelepon, pakai kamera depan, dan hidupin handphonenya kalau dalam kondisi mati. Ya, karena letak earpiece dan kamera depannya itu cuma ada di atas dari layar dalam ini. Dan tombol nyalainnya itu pakai tombol end call, jadi mau nggak mau harus dalam keadaan buka handphonenya. Nah, karena layar dalam ini bukan touchscreen, jadi cuma bisa dioperasikan menggunakan keypad. Terus gimana untuk ngetiknya? Ini bisa dilakukan di kedua mode. Kalau pakai layar luar ini, seperti biasa, pakai on-screen keyboard. Tapi kalau pakai layar dalam, itu kita harus pakai keypad. Nah, yang jadi masalah, si keypadnya ini cuma bisa keluar angka aja, nggak bisa huruf dan sebagainya. Itu kalau belum dirubah aplikasi keyboard yang digunakan. Sebenarnya, secara bawaan udah ada aplikasi keyboardnya yang bernama Smart T9 IMEI. Tinggal diaktifin, terus pas ngetik ganti deh ke Smart T9 IMEI. Nah, kalau udah pakai keyboard yang ini, baru bisa pakai keypadnya secara normal, nggak cuma angka. Tapi nggak bisa digunakan secara touchscreen. Jadi ribet ya, harus gonta-ganti. Kalau pakai touchscreen ke AOSP, sedangkan kalau keypad ke Smart T9 IMEI. Ya, mungkin ada yang tahu nih aplikasi keyboard yang bisa pakai touchscreen maupun keypad. Silahkan komen ya. By the way, untuk keypadnya ini kerasa cukup empuk, ada backlightnya, dan ukurannya besar-besar ya. Untuk desain handphone ini, sekilas memang terlihat mewah. Tapi menurut saya lebih ke unik sih. Ukuran bodinya ini termasuk cukup besar, tebal, dan berat. Terus dari build quality-nya, saya rasa cukup baik aja, nggak begitu spesial. Kalau untuk engselnya ini ya masih oke lah. Tapi ingat, ini nggak bisa diatur setengah gitu ya. Pilihannya kebuka atau nutup. Jadi nggak bisa kayak laptop gitu. Ukuran handphone ini kalau di tangan saya kurang enak kalau dipakai satu tangan. Soalnya cukup besar ya. Dan karena ada dua layar yang fungsinya itu hampir sama, saya malah lebih keenakan pakai layar luar yang touchscreen ini dibandingkan yang dalam. Soalnya yang mode dibuka atau pakai layar dalam itu nggak ada bedanya. Dan UI-nya kurang begitu optimize untuk tombol. Jadi ya pasti lebih enak yang sekalian pakai touchscreen atau layar luarnya. Tapi balik lagi, kalau emang niatnya pakai handphone flip dan lebih mengandalkan tombol aja, mungkin lama-lama bisa terbiasa. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan chipset MediaTek MT6735, quad-core 1,3 GHz, jalan di 64 bit. RAM-nya 3 GB, internal 32 GB, GPU-nya pakai Mali T720, kedua layarnya berukuran 4,2 inch HD IPS, kameranya 13 megapiksel dan 5 megapiksel, jaringannya 4G, pakai Android 7.0, dan baterainya 3800 mAh. Tapi ada juga infonya yang cuma 2500 mAh. Untuk skor Antutunya cuma dapat 54.000 aja, dengan kelengkapan sensor yang cukup minim, dan multitouch-nya bisa sampai 5 sentuhan. Kalau dari penggunaannya memang nggak bisa berharap banyak, karena dari speknya itu bisa dibilang udah ketinggalan. Tapi kalau untuk aktivitas yang nggak begitu berat, saya rasa masih cukup. Terus karena dia menggunakan Android 7.0 dan jalan di 64 bit, jadi masih lumayan banyak aplikasi yang support, kayak WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain itu nggak ada masalah. Kecuali untuk pengoperasian secara tombol atau keypad, itu tergantung dari aplikasinya. Selain itu, untuk UI-nya ini terbilang ringan, nggak begitu banyak modifikasi atau tambahan fitur. Tapi di sini ada tema yang bisa diganti, dan ternyata jadi mirip-mirip sama UI handphone Samsung. Untuk fiturnya ya standar, tapi ada tambahan yaitu Premium Watch, di mana kita bisa mengganti tampilan jam yang ada di layar luar. Itu kan bisa otomatis ya, muncul kalau ditutup. Ya untuk selebihnya sih masih bawaan dari stok Android Nougat. Oh iya, handphone ini ternyata nggak ada jack audio. Pantesan aja earphone-nya pakai micro USB. Terus dia belum support OTG, dan untuk sinyalnya ternyata kurang begitu bagus ya nangkepnya. Nah, gimana buat main game? Ya bisa aja kalau emang masih masuk dengan spek di handphone ini. Bisa pakai layar luar, atau kalau gamenya itu support pakai tombol fisik, bisa juga pakai keypad ini. Misalnya main pakai emulator. Itu kan bisa di mapping ya tombolnya. Tapi sekali lagi, jangan terlalu berharap banyak dengan performanya.
Untuk baterainya ini, screen on time pemakaian saya dapat sekitar 2,5 jam. Itu kalau dari 100% ke 20% normal ngurangnya. Tapi kalau dari 20% sampai 0% itu berasa kayak terjun bebas. Terus ngecharge-nya dari 20% sampai full itu sekitar 2 jam. Untuk spare part dan aksesoris handphone ini susah didapat ya. Sebenarnya merek Prime ini saya agak asing, tapi dari infonya ini tuh merek lokal. Nah, saya nggak sengaja buka browser di handphone ini. Ternyata mengarah ke website VK World. Dan setelah saya cari-cari, ada tuh handphone yang sama kayak ini, yaitu VK World T2 Plus, yang dirilis sekitar tahun 2017. Kemungkinan ini handphone rebranding ya. Ya, secara tampilan memang handphone ini bisa dibilang unik dan cukup keren juga. Bisa buat gaya-gayaan lah dengan harga yang lumayan terjangkau. Di harga 1 jutaan udah dapat handphone Android 2 layar dan keypadnya juga ada, itu udah lumayan. Walau ada juga yang dikorbanin pastinya, misalnya spek yang udah cukup ketinggalan. Tapi masih bisa kok dipakai untuk kebutuhan yang ringan sekarang ini. Cuma karena ini barang cuci gudang, terus mereknya agak asing juga, jadi bakal ada resiko lainnya. Oke, jadi itulah handphone lipat 2 layar yang murah, yaitu Prime Perfecto Luxury Phone. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.